Setiap manusia yang menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, maka tidak akan luput dari rasa cemas. Entah itu cemas ekonomi, cemas finansial, cemas politik, cemas sosial, cemas keluarga, dan berbagai jenis kecemasan lainnya. Karena memang manusia itu rentan sakit, rentan jatuh miskin, dan kerentanan lainnya. Banyak juga yang ketika menghadapi kecemasan itu mereka pergi ke psikologis, konsul kepada psikologis, kemudian diberilah obat penenang. Namun tanpa kita menafikan cara-cara itu, Al-Quranul Karim sebagai wahyu, sebagai cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memberikan resep agar kita dapat meminimalisir kecemasan itu, yaitu perasaan bahwasanya kita tidak sendiri hidup di dunia ini. Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan akan kebersamaan Allah dengan kita. Salah satunya adalah di surat Hadid ayat 4, di mana Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun. Dan dia, yaitu Allah, itu bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Salah seorang ulama akhlak mengatakan bahwasanya karena Allah hadir di alam semesta ini, maka perlu adanya adab hudur, adab bagaimana kita di hadapan Allah SWT, dan Allah mengetahui semua amalan kita, maka kita perlu bertata krama. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan soal kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kehadiran itu merupakan salah satu sifat daripada Allah, yaitu sifat hudur dan syuhud. Ayat 7 surat Mujadalah, ayat 16 surat Qaf, ayat 115 Baqarah, semuanya adalah ayat hudur. Dan karena kita ini berada di alam fisik, di alam bendawi, di dunia materi ini, maka untuk memahami dan menghayati makna daripada kehadiran Allah itu agak sedikit sulit. Karena wujud materi apabila hendak memahami wujud yang non materi itu tidaklah mudah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada beberapa penafsiran. Salah satu penafsirannya adalah ma'iyah secara eksistensial, di mana wujud kita manusia itu muhit oleh wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihatoh wujudiyah. Dan kemungkinan yang lain adalah ihatoh ilmiah, di mana Allah SWT mengetahui segala amal perbuatan kita. Kemungkinan tafsiran yang lainnya adalah ma'iyah qayyumiyah, karena wujud kita manusia ini dan wujud alam semesta itu tidak bisa dilepas daripada wujud Allah SWT. Karena Allah lah yang memberi wujud pada semuanya. Di mana manusia berada, maka di situ Allah juga berada. Karena wujud manusia tanpa keberadaan Allah itu tidak akan memungkinkan. Inilah yang diartikan dengan ma'iyah qayyumiyah. Analoginya antara matahari dan sinarnya, atau manusia dan bayangannya.